Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari grup E, IKM 2D, Kelompok Biomedik. Kami di sini mendapat materi dari TM 6, yaitu sitologi dan patologi. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rosmita Ramadhania dengan NIM akhir 098. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah dengan NIM terakhir 115. Perkenalkan, nama saya Yulia Victoria Utama dengan NIM terakhir 212. Perkenalkan, saya Sabina Fitriana dengan NIM terakhir 222. Perkenalkan, saya Zainesha Dilia dengan NIM terakhir 226. Oke, ini merupakan bahasan dari kelompok kami. Kami mengambil tema COVID-19 dan ini merupakan beberapa bagian dari naskah yang sudah kami buat. Yang pertama, abstrak, yang kedua, introduction, dan selanjutnya ada method, result, conclusion, dan references. Untuk yang pertama, abstrak, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan, jadi jurnal-jurnal ini membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan laboratorium sitologi selama pandemi COVID-19. Pertama, tinjauan pedoman kesehatan yang harus diterapkan oleh laboratorium sitologi dalam pengumpulan penanganan transportasi dan pengambilan sampel disajikan. Selanjutnya, tinjauan terhadap pengetahuan terkini mengenai penyakit COVID-19 dan pembahasan potensi keberadaan virus dalam spesimen sitologi. Terakhir, temuan histopatologi pada plasenta wanita dengan COVID-19 selama kehamilan dilaporkan, di mana plasenta COVID-19 menunjukkan peningkatan prevalensi arteriopati, DESI2, dan ciri-ciri lain dari malperfusi vaskular ibu, yang mencerminkan kelainan oksigenasi di ruang intervili yang terkait dengan hal perintal yang merugikan. Jurnal-jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan laboratorium sitologi selama pandemi COVID-19. Tujuan dari makalah ini adalah untuk meninjau pedoman keselamatan yang harus diterapkan oleh laboratorium sitologi dalam pengumpulan, penanganan, transportasi, dan pengambilan sampel. Selain itu, keberadaan virus dan spesimen sitologi Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menilai pengetahuan terkini untuk penyakit COVID-19 dan potensi keberadaan virus dalam spesimen histologi. Jurnal-jurnal ini membahas tantangan dan perubahan dalam pendidikan dan pelatihan selama pandemi COVID-19, di mana migrasi dari ruang lingkup multi kepala ke platform berbasis digital diadaptasi untuk melanjutkan pendidikan kedokteran dan disebutkan implikasi jangka panjang, potensial, dan adaptasi ini pada layanan psikologi. Selanjutnya, saya serahkan kepada introduction. Baik, seperti yang kita ketahui, yaitu pandemi COVID yang disebabkan oleh virus, di mana penyebarannya sangat cepat dan dampaknya sendiri pun dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bahkan memberikan perubahan tidak hanya pada bidang kesehatan, namun pendidikan, ekonomi, serta berbagai kelangsungan hidup masyarakat pada masa waktu itu. Nah, penyakit pandemi COVID sendiri dapat dengan mudah tersebar dari negara satu dan negara lainnya dikarenakan penyebarannya bisa dengan mudah, yaitu dari kegiatan pernafasan yang tentunya kita melakukannya setiap hari. Nah, COVID-19 sendiri pada masa itu menjadi permasalahan yang tentunya perlu diteliti dan dipelajari lebih lanjut, serta menjadi fokus utama bagi komunitas serta tenaga medis. Tidak hanya bagi tenaga medis yang bertugas di lapangan seperti dokter, perawat, ataupun sebagainya, namun bagi laboratorium sitologi, virus COVID sendiri menjadi bagian dari penelitian yang perlu didalami guna menggali informasi yang lebih lanjut, sehingga diharapkan mampu menemukan langkah-langkah inovatif dan menemukan cara untuk dapat memerangi dampak dari pandemi COVID sendiri. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya adalah metode. Menurut jurnal yang kami baca, penulis mendefinisikan cara yang tepat seperti metode studi kasus.
Peneliti menggunakan metode ini untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus atau individu tertentu. Metode ini berguna untuk mengeksplorasi masalah yang kompleks dan mendapatkan wawasan tentang situasi yang unik. Selain itu, peneliti juga menggunakan jenis metode observational. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengamati dan mencatat perilaku tanpa memanipulasi variabel apapun. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang perilaku dan interaksi alam. Topik utama kami adalah untuk mengetahui hubungan antara patologi dan COVID-19. Saat mencari literatur mengenai materi COVID-19 dan patologi, kami menggunakan metode yang melibatkan pencarian highlights dan kata kunci yang sebanding. Kemudian, untuk menemukan literatur yang relevan dengan cepat, kami mencari gagasan utamanya. Dari topik yang telah kami bahas, kami menekankan beberapa kata kunci seperti COVID-19, sitologi, kesehatan manusia, patologi, dan sistem pernafasan. Untuk sekedar mencari dan mengidentifikasi literatur yang membahas masalah yang diangkat oleh penulis menggunakan cara ini. Selanjutnya saya persilahkan teman saya. Oke, selanjutnya yaitu result atau hasilnya. Eh, Reseptor yang ditemukan antara SARS-CoV dan SARS-CoV-2 adalah reseptor yang sama satu sama lain. Reseptor mereka adalah ACE2, yang merupakan protein dengan kontribusi spesies yang luas dan dapat menggambarkan juga menjelaskan seluruh transmisi lintas spesies yang telah diamati sebelumnya. Ada sebuah kasus yang sudah ada sebelum adanya jurnal-jurnal yang sudah kami cari. Mengingat saat ini itu COVID-19 masih menjadi pandemi, beberapa kasus infeksi pada ibu hamil mulai bermunculan. Penelitian para penulis tersebut tidak secara formal menguji kausalitas atau hubungan langsung antara infeksi SARS-CoV-2 dan perkembangan patologi plasenta. Ada kemungkinan bahwa infeksi virus secara langsung mengarah ke patologi plasenta atau ada kasus yang mendasari umum untuk lesi plasenta dan kerentanan terhadap SARS-CoV-2. Ada juga sebuah rangkaian kasus terkini yang menggambarkan gambaran klinis dan hasil pada wanita hamil dengan COVID-19 di Wuhan, China, pusat atau infeksi asli. Tetapi dilaporkan bahwa bukti saat ini tidak menunjukkan bahwa wanita hamil terkena penyakit ini yang lebih parah, berbeda dengan SARS dan MERS. Selanjutnya yaitu conclusion, saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus menyebar dengan sangat cepat melalui kontak fisik dan juga pernafasan. Saat ini, fokus utama masyarakat dan tenaga medis adalah memberikan layanan, analisis, dan juga pencegahan yang dilakukan oleh laboratorium sitologi dan patologi. Efek COVID-19 pada tubuh bergantung pada patologi. Peradangan, kerusakan jaringan paru-paru, dan pembekuan darah menjadi keunggulan penyakit yang dicari para ahli patologi ketika memeriksa sampel jaringan pasien COVID-19. Dampak COVID-19 ini berbahaya bagi ibu hamil dan pada saat itu sedang menjadi pandemi global. Selama epidemi virus pernafasan seperti SARS-CoV-2, penelitian klinis menggunakan proses seperti alat pelindungan diri, sarung tangan, jas laboratorium, pelindung wajah, dan respirator filter atau jenis masker N95. Para peneliti menggunakan metode pengamatan untuk mengamati dan merekam perilaku tanpa memanipulasi variabel apapun. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang perilaku dan interaksi alami. Diharapkan para peneliti lebih resmi dalam menguji kausalitas atau hubungan langsung antara infeksi SARS-CoV-2 dan perkembangan patologi plasenta pada ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya merupakan gambaran dari hasil mini literatur review dari kelompok kami yang sudah kami buat. Bisa di next. Ini merupakan hasil beserta judul dari jurnal dari masing-masing anggota kami. Yang terakhir yaitu references. Ini merupakan citasi dari beberapa jurnal yang sudah kami
pakai dalam pembuatan mini literatur review serta naskah dan PowerPoint yang kami buat pada saat ini. Mungkin dari kelompok kami sekian dan sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya.